Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Langsung aja pagi hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema ketaatan yang didasarkan dari Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Amin. Domba adalah binatang yang lemah, binatang yang mudah tersesat. Jadi oleh karena itu domba itu seringkali mudah sekali terancam mara bahaya. Domba juga bukan binatang petarung. Kalau mungkin kita sering dengar ada istilah adu domba gitu ya, yang seringkali muncul itu karena perbuatan manusia. Dan ada lagunya tuh, adu domba, beradu domba. Domba dipertarungkan ya. Kalau kita suka dengar lagu itu ya mungkin ya. Jadi adu domba itu tidak pernah diadu gitu. Yang sering diadu itu justru sepupunya gitu ya, alias kambing maksudnya ya. Pertahanan seekor domba itu ada pada gembalanya. Seperti domba yang bergantung kepada gembalanya, seharusnya kita juga seperti itu ya, selalu bergantung kepada gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu memiliki kerinduan untuk mendengar suara Tuhan dan mengikuti perintah-perintahnya yang membimbing kita ke jalan yang benar. Ketaatan seperti ini digambarkan oleh Tuhan di dalam perumpamaan gembala yang baik dalam Yohanes yang 10 tadi ya. Perkataan dalam perumpamaan nats yang kita baca itu merupakan ucapan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa domba-dombanya ini mengenal dan mendengar suaranya. Domba ini tidak mengenal suara asing. Namun seperti apa yang Yesus katakan, pada kenyataannya itu jauh berbeda ya. Kebanyakan orang lebih mengenal suara dunia daripada mereka mengenal suara Tuhan. Mereka kesulitan untuk mengenali suara Tuhan. Dan Yesus menggambarkan domba-dombanya ini memiliki pendengaran yang sangat-sangat sensitif terhadap suaranya dan bahkan kesulitan untuk mendengar suara lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pada kenyataannya yang kita temui ini seringkali berbeda dengan apa yang Yesus katakan? Sebagai orang yang percaya kepada gembala agung kita, Tuhan Yesus ini, kita ini seringkali justru kesulitan untuk mengenali dan mendengarkan suara Tuhan kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa sebenarnya Tuhan itu bukan tidak berbicara kepada kita, melainkan kita ini yang seringkali tidak mengenalnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan kita. Yesus berbicara kepada kita melalui berbagai cara, namun seringkali kita melewatkannya. Setiap hari Tuhan mengatakan sesuatu kepada kita, tetapi karena berbagai kesibukan kita tidak menyadari hal tersebut. Yesus telah memperlengkapi kita dengan telinga untuk mendengar suaranya. Kita hanya perlu meluangkan waktu untuk mendengarkannya. Tidak butuh waktu lama sampai kita ini bisa mengenali, bisa mendengarkan suara Tuhan yang dapat menuntun kita ke padang yang berumput hijau tentunya ya. Karena itu marilah setiap hari kita duduk diam mendengarkan suara Tuhan, seperti halnya Maria yang mengambil bagian terbaik dengan duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan yang dapat kita baca di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-38 sampai 42 yang berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saya ulang, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata,
Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Ibarat seekor domba yang digambarkan oleh di dalam Yohanes 10 ini ya, kita harus hidup dalam ketaatan dan kebergantungan kita sepenuhnya kepada Sang Gembala Agung kita. Kita harus peka untuk dapat mengenal dan mendengar suara Sang Gembala kita. Tuhan telah berbicara melalui firman-Nya, tetapi hanya sedikit orang yang meluangkan waktu untuk membaca, untuk mempelajari, bahkan untuk merenungkan firman-Nya. Selebihnya, kita semua sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Tidak heran jika orang-orang yang seperti ini kesulitan untuk mengenal suara Tuhan pada saat Ia berbicara. Firman Tuhan ini penuntun jalan kehidupan kita, seperti dikatakan di dalam Pemazmur 119 ayatnya yang ke-105 yang berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu kita juga harus berjalan bersama Tuhan yang telah merancangkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga harus mengikuti tuntunannya dan hidup di dalam ketaatan kepada Sang Gembala kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu memiliki ketaatan? Karena ketaatan merupakan landasan penting agar kita dapat berjalan bersama Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Jadi kita perlu memiliki ketaatan kepada Tuhan dan menyadari bahwa kita ini ibarat orang asing di dunia. Kita memerlukan pemandu untuk dapat berjalan supaya kita enggak tersesat. Seberapa kita menyadari bahwa kita ini orang asing, ya. Jadi setiap kita memerlukan seorang pemandu, gitu ya. Pemandu kita adalah Tuhan kita. Oleh karena itu kita perlu ketaatan kita kepada Sang Gembala kita. Kitalah yang perlu ketaatan dan bukan Tuhan. Tanpa ketaatan kita akan tersesat. Ketaatan tidak bisa kita dapatkan secara instan. Jadi ketaatan tidak bisa kita dapatkan secara instan. Ketaatan itu harus diperjuangkan. Ketaatan itu merupakan proses pembelajaran kita di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Ibrani yang kelima dikatakan demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri telah belajar hidup di dalam ketaatan. Artinya ketaatan merupakan sesuatu yang didapat dari belajar dan bukan sesuatu yang kita dapatkan secara instan. Jadi marilah sebagai orang yang percaya, kita belajar dan berjuang untuk dapat memiliki ketaatan. Next, Adin. Apakah langkah yang harus kita lakukan untuk belajar dan berjuang agar memiliki ketaatan? Yang pertama, kita harus belajar mendengarkan. Ya. Jadi kita harus belajar mendengarkan. Bagaimana kita mau taat kalau kita ini tidak tahu perintah Tuhan? Bagaimana kita tahu perintah Tuhan kalau kita tidak mendengarkan? Kata mendengar secara harafiah dalam bahasa Ibrani itu dikatakan sebagai shema gitu ya. Yang berarti mendengar dengan cara menyimak baik-baik kemudian merespon. Kata Ibrani ini tidak memiliki kata khusus untuk suatu makna ketaatan atau kepatuhan. Di dalam Perjanjian Lama, gagasan tentang ketaatan itu dinyatakan dengan kata shema yang artinya bukan sekedar mendengar, tetapi terlebih daripada itu menjadi sadar akan sesuatu melalui indera pendengaran. Dalam beberapa konteks, shema
mengandung makna taat atau ketaatan ini sebagai respon dari mendengar. Sema juga bermakna sikap yang tunduk kepada wewenang, menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Semuanya itu adalah respon dari mendengar. Dan bukan hanya mendengar kemudian merespon, namun Sema ini goals-nya adalah bertanggung jawab. Di dalam 1 Samuel ayatnya yang ke-15, 1 Samuel 15 ayatnya yang ke-22 dikatakan demikian. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dalam nats ini Saul hanya sekedar mendengar, namun tidak benar-benar mendengar. Sehingga ia tidak dapat melakukan perintah Tuhan dengan benar. Disinilah kita juga harus belajar betapa pentingnya mendengarkan perintah Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan dan bukan hanya sekedar mendengar. Karena kata Sema dalam bahasa Ibrani yang secara harafiah berarti mendengar adalah suatu kata yang unik di dalam Alkitab. Tidak ada kata taat, tidak ada kata patuh, tidak ada kata obey di dalam Alkitab bahasa Ibrani. Tentu aneh buat kita ya. Bukankah setiap agama itu menuntut ketaatan? Tetapi di dalam bahasa Ibrani klasik Alkitabiah ini tidak ada kata tersebut. Kalaupun ada kata taat, obey atau patuh itu di dalam terjemahannya gitu ya. Sebagai gembala yang baik, Yesus juga meminta kita untuk mendengarkan Dia di atas segalanya. Mendengarkan suara Tuhan menjadi satu hal yang penting. Jadi apa tuh mendengar? Tuhan ingin kita itu mendengar dengan hati kita. Tuhan ingin kita mendengar dengan nalar kita dan bukan hanya sekedar taat. Semua agama tentu menuntut ketaatan, tetapi Tuhan menginginkan umatnya untuk mendengarkannya. Ada contoh yang di dalam Ulangan 6 ayatnya yang ke-4. Ini merupakan kredonya orang Israel yang dikatakan demikian. Dengarlah, hei Israel, Tuhan Allah kita Esa. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah, hei Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan kalimat syahadat ini merupakan suatu pengakuan iman yang diucapkan di mulut, diperdengarkan antara satu dengan lainnya. Dan mungkin kita juga pernah mendengar saudara seberang kita ini ya yang mengatakan kalimat syahadat ini, kredo ini syahadatnya orang Israel gitu. Mungkin harusnya juga menjadi syahadatnya kita juga ya gitu. Mengapa tidak ada taat dalam bahasa Alkitab ya? Karena sebenarnya Alkitab bahasa Ibrani itu goalnya bukan sekedar tadi ketaatan, tapi goalsnya itu bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah pencapaian yang melebihi sebuah ketaatan atau kepatuhan. Ulangan 6 yang merupakan kredo ini merupakan pengakuan iman orang Israel yang dimulai dari kata dengarlah. Ya. Iman kita juga datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Alkitab kita berisi tentang firman yang kudus. Alkitab adalah kata-kata Allah bagi kita. Dan doa kita adalah kata-kata kita bagi Allah. Kita mengartikan doa sebagai komunikasi antara kita dengan Allah. Namun seringkali yang terjadi bukan menjadi sebuah komunikasi, namun hanya sebatas laporan. Karena seringkali ketika kita berdoa hanya sebatas memberikan laporan dan kita juga selesai hanya sampai di situ. Kita ingin Tuhan mendengarkan suara kita, kita ingin Tuhan mendengarkan doa-doa kita, namun sebaliknya kita tidak punya waktu untuk mendengar suara Tuhan. Perlu kita tahu bahwa Allah itu sangat peduli kepada kita. Allah terlalu setia untuk mendengarkan suara kita. Bahkan Allah menanggapi setiap permohonan dari doa-doa yang kita ucapkan.
Bagaimana kita bisa mentaati Tuhan dengan segala perintahnya jika kita tidak melakukan hal yang sama seperti yang Tuhan lakukan kepada kita. Jadi marilah kita belajar mendengar, dan bukan hanya mendengar saja sebagai respon atau tanda ketaatan kita, namun terlebih daripada itu, seperti apa yang telah kita pahami, memang tidak ada kata ketaatan, tidak ada kata taat di dalam bahasa asli Alkitab, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah guru agung kita yang menginginkan murid-muridnya, juga setiap kita, tidak hanya patuh, tidak hanya taat pada hukum, tetapi Dia menginginkan pengertian kita yang melahirkan sebuah tanggung jawab. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dan terus memperjuangkan untuk dapat berjuang untuk memiliki ketaatan. Jadi langkah apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan agar memiliki ketaatan? Yang kedua, kita harus belajar rendah hati. Kita harus belajar rendah hati. Di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Next ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan itu memerlukan kerendahan hati. Sebab untuk menjadi taat, kita perlu menempatkan diri kita lebih di bawah dari sesuatu yang kita taati. Kerendahan hati Allah membuat Yesus juga mengasihi manusia dan taat mengerjakan kehendak Bapanya yang mengutus Dia. Dan Dia rela mati disalibkan untuk menebus dosa setiap kita. Kita juga harus melatih diri kita dalam kerendahan hati. Kita dapat berlatih untuk tidak menganggap diri ini selalu lebih baik daripada orang lain. Kalau kita merasa lebih tahu, lebih bisa, lebih kuat, lebih tinggi, lebih hebat, maka kita mungkin tidak mudah untuk bisa taat. Sudahkah kita menempatkan Tuhan dan firman-Nya di atas kehidupan kita? Atau seringkali kita merasa lebih tahu, lebih paham tentang kehidupan. Jadi marilah terus belajar firman Tuhan untuk kita semakin rendah hati dengan meneladani Kristus yang rela mati disalib bagi kita. Kerendahan hati yang kita miliki akan menolong kita memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Yang ketiga, secara cepat ya. Yang ketiga, kita harus belajar memahami dan menyesuaikan. Jadi yang ketiga kita harus belajar memahami dan menyesuaikan. Ketaatan artinya mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan dan belajar memahami apa yang Tuhan mau dan menyesuaikan diri dengan kehendaknya Tuhan. Di dalam Matius, di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-39 dan ke-42 dikatakan demikian. Di ayatnya yang ke-39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yesus tidak hanya memahami kehendak Bapanya, namun juga belajar menyesuaikan kehendak Bapanya. Seringkali seseorang memahami firman Tuhan namun tidak mau menyesuaikan hidupnya, tidak mau menyesuaikan tujuan hidupnya, tidak mau menyesuaikan prinsip hidupnya dengan firman Tuhan. Sedikit ketaatan itu lebih baik daripada banyak pengetahuan tanpa ketaatan. Mengapa seringkali kita gagal untuk taat? Karena kita tidak mau mengikuti proses belajar untuk taat. Karena kita tidak mau mengikuti prosesnya. Kita itu seringkali maunya instan. Kita maunya taat tanpa belajar, tanpa proses gitu ya. Tentu nggak bisa. Kita telah belajar di awal di dalam Ibrani yang kelima ayat yang ke-8 yang telah kita baca tadi ya. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah
dideritanya. Jadi Tuhan Yesus sendiri belajar hidup di dalam ketaatan. Artinya ketaatan itu merupakan sesuatu yang didapat melalui belajar dan bukan secara instan. Belajar mendengar, belajar rendah hati, kemudian belajar memahami, dan pada akhirnya belajar menyesuaikan hidup kita dengan kehendaknya Tuhan. Ingat bahwa ketaatan itu kita yang memerlukan di dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Tanpa ketaatan kita akan tersesat. Ketaatan adalah bukti kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Walaupun kadang tidak semuanya berjalan seperti apa yang kita kehendaki. Ketaatan menuntut kita untuk berkorban, untuk disiplin. Kadang harus keluar dari zona nyaman kita. Di dalam Ibrani yang ke-11 berbicara demikian, berbicara tentang saksi-saksi iman, tentang ketaatan para saksi iman ini di hadapan Tuhan yang telah memperhadapkannya untuk menguji iman mereka, dan tentu juga menguji iman kita untuk membuat kita dapat melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi demikian firman Tuhan pagi hari ini yang bertema ketaatan didasarkan dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-27. Sebagai orang percaya Kristus, marilah kita belajar untuk memiliki ketaatan, dan kita harus belajar dan terus belajar untuk memperjuangkan supaya kita ini memiliki ketaatan. Dengan cara apa? Kita harus belajar mendengarkan, kita harus belajar rendah hati, dan kita harus belajar memahami dan menyesuaikan. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.